Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tanpa berbelit-belit, saya membuat video ini saya khususkan kepada Presiden Jokowi, kepada pejabat penting di negara ini, pada Menteri Kesehatan, dan semua staf kepresidenan. Saya membuat video ini atas dasar kekecewaan saya sama pemerintah. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, masalah PPKM. Teruntuk Presiden Jokowi, saya mohon dengan sangat, berikan solusi yang terbaik untuk rakyat, Pak. Apa dengan Bapak mengeluarkan kebijakan PPKM ini bisa memberikan solusi yang terbaik untuk rakyat? Apa dengan kebijakan Bapak mengeluarkan PPKM ini bisa memberikan yang terbaik untuk rakyat? Cobalah Bapak berpikir Pak secara jernih. Apa dampak dari PPKM ini? Kita sudah hampir 2 tahun Pak, sudah hampir 2 tahun dilanda pandemi seperti ini. Kita bertahan hidup dan syukur-syukur Pak. Kenapa terus-terusan diadakan aturan seperti ini, kebijakan seperti ini? Dulu lockdown di mana-mana, sekarang PPKM. Coba Bapak para pejabat negara yang mengeluarkan, yang membuat kebijakan seperti ini, posisikan diri Anda sebagai rakyat kecil. Posisikan diri Anda sebagai rakyat miskin. Posisikan diri Anda sebagai rakyat jelata. Ketika orang-orang lagi susah bertahan hidup, susah mencari pekerjaan, untuk sesuap nasi Pak, untuk membeli keperluan keluarga, sekarang malah diadakan PPKM. Anda posisikan diri Anda sebagai rakyat kecil, saya yakin 100% Anda pasti bakal merasakan kekecewaan juga. Jangan mentang-mentang Anda yang membuat kebijakan, jangan mentang-mentang Anda orang yang berkuasa di negara ini, seenaknya Pak, seenaknya mengeluarkan kebijakan tanpa melihat dampak. Apa dari dampak yang Anda keluarkan itu? Ini bukan solusi yang terbaik menurut saya Pak. Ini terlalu menekan rakyatmu Pak. Ini terlalu menyusahkan. Seharusnya Bapak mengeluarkan kebijakan seperti ini. Bapak menanggung rakyat Anda. Bapak menanggung rakyat Bapak. Jangan menelantarkan mereka seperti ini. Mereka bekerja susah. Coba Bapak lihat ke bawah, rakyat Bapak yang kecil. Ketika sekarang orang lagi susah untuk mendapatkan pekerjaan, orang lagi susah dapat uang, mereka bersusah payah Pak untuk bekerja, untuk menafkahi keluarga, untuk membeli keperluan. Jam 5 sore dibuka usahanya, jam 8 malam sudah ditutup. Berapa penghasilan mereka? Untuk makan aja syukur-syukur Pak, untung-untungan. Cobalah Bapak berpikir Pak. Ini rakyat Bapak. Kalau memang Bapak mengeluarkan kebijakan PPKM ini, jangan tebang pilih.
Kenapa harus masjid-masjid, tempat-tempat ibadah yang ditutup? Seharusnya kalau memang Bapak mengeluarkan kebijakan PPKM ini, semuanya harus ditutup, Pak. Mall ditutup, pasar ditutup. Biar kita semuanya miskin. Itu yang Bapak mau kan? Kita sudah susah bertahan hidup saat pandemi seperti ini. Kenapa sekarang semuanya malah dibatasi, Pak? Tidak rasional, tidak masuk akal menurut saya aturan-aturan kebijakan seperti ini, Pak. Ini terlalu menyusahkan rakyat. Terlalu menekan, Pak. Gimana, di mana kita harus mengadu? Mau sampai kapan ini berlalu, Pak? Ketika kita mengkritik pemerintah, ketika kita menentang aturan pemerintah, kita dianggap kriminal, kita dipenjarakan, kena pasal. Sedangkan kita kalau diam, kita ditindas, Pak. Saya terus terang, saya merasa tertindas di sini, Pak. Saya sebagai rakyat kecil, sebagai warga negara Indonesia, saya berhak juga mengkritik kinerja Bapak. Bapak yang mengeluarkan kebijakan seperti ini, tinggal enak diam di rumah dapat gaji. Ingat, Pak, gaji yang Bapak peroleh itu uang rakyat, Pak. Yang masuk di perut Anda itu uang rakyat, Pak. Kenapa Anda terus-terusan menyusahkan rakyat? Apa dengan PPKM ini, Pak, bisa memutus tali corona ini, Pak? Bapak tidak melihat dampak seperti apa rakyat Bapak yang kecil. Ini bukan solusi yang terbaik, Pak. Berilah kelonggaran kepada rakyatmu. Jangan terlalu menekan seperti ini. Jangan terlalu menyusahkan, Pak. Ini aturan macam apa seperti ini? Bapak yang mengeluarkan perintah, Bapak yang mengeluarkan kebijakan, tapi Bapak nggak lihat dampak. Apa dampak dari PPKM seperti ini? Sudah banyak kejadian-kejadiannya, Pak, kita melawan pemerintah. Lihat pedagang-pedagang kecil. Mereka ada yang diseret, ada yang disemprot pakai pemadam, ada yang diambil barang-barangnya. Pak, kita ini juga butuh makan. Kita manusia, Pak, kita punya hati. Saya bukan menyalahkan anggota Bapak, saya bukan menyalahkan anak buah Bapak. Tapi juga saya berpikir, tolonglah kepada aparat kepolisian, Pol PP. Kita sama-sama rakyat mencari makan. Tolong jangan bertindak arogan. Posisikan diri kamu sebagai rakyat yang berjualan itu. Jangan mentang-mentang Anda sudah mendapat gaji dari negara, Anda seenaknya sama rakyat Anda sendiri. Jangan membuat rakyat marah, Pak. Saya bukan tidak patuh sama aturan. Saya bukan tidak taat, Pak, sama aturan, Pak. Tapi kalau aturannya, kebijakannya seperti ini, saya juga tidak bisa tinggal diam. Jangan salahkan rakyatmu kalau berontak, Pak. Sejinak-jinaknya binatang buas, ketika lapar mereka juga bakal memangsa tuannya, Pak. Silakan Anda tafsirkan sendiri. Kebijakan yang Bapak buat ini terlalu menyusahkan, menekan rakyat.
Tolonglah dievaluasi lagi, Pak. Kita sudah susah sekarang. Jangan dibuat susah lagi. Sudah cukup penderitaan rakyat ini, Pak. Sudah cukup. Jangan terlalu menindas. Jangan terlalu menekan, Pak. Yang kedua, masalah vaksinasi. Pak, apa dengan kita divaksin? Itu bisa, negara bisa menjamin yang divaksin itu tidak terkena corona. Kenapa negara Indonesia, cuma negara Indonesia aja yang memaksa warganya untuk divaksin? Kenapa harus ada ancaman? WHO sudah melarang negaranya itu untuk warganya divaksin. Silahkan. Kalau yang mau divaksin silahkan. Yang tidak divaksin nggak usah dipaksa. Kenapa cuma negara Indonesia aja yang memaksa warganya untuk divaksin? Kalau tidak divaksin semuanya kena ancaman lah, kena denda lah. Dipersulit semuanya. Aturan macam apa ini, Pak? Kalau seandainya negara bisa menjamin warganya yang setelah divaksin itu tidak terjangkit corona, itu saya acungi jempol. Sudah banyak kejadiannya, Pak. Sudah banyak orang yang divaksin sakit, ujung-ujungnya meninggal. Dokter, pihak rumah sakit tidak bertanggung jawab. Apalagi negara. Ujung-ujungnya orang sehat divaksin meninggal, terkena corona. Semuanya disangkut pautkan sama corona. Cobalah, jangan terlalu meresahkan rakyat, Pak. Jangan terlalu menakut-nakuti rakyat. Kita sudah capek, Pak, dibodohi, Pak. Kita ini bukan rakyat, bukan anak kecil lagi. Mau sampai kapan negara ini seperti ini? Ada apa dengan negara ini, Pak? Kenapa negara membuat aturan harus memaksa warganya, rakyatnya untuk divaksin? Gak masuk akal menurut pikiran saya, Pak, aturan negara ini. Mau sampai kapan negara ini membuat susah rakyatnya? Mau sampai kapan, Pak? Jangan membuat rakyat marah. Saya berbicara seperti ini sebagai hak warga negara Indonesia. Saya mengkritik kinerja Bapak. Bukan saya mengajak orang untuk membenci aturan pemerintah, bukan. Saya bukan mengajak orang untuk tidak patuh sama aturan. Posisikanlah coba diri Anda sebagai rakyat kecil. Jangan seenaknya membuat aturan. Kenapa semuanya harus dipersulit seperti ini? Saya berharap video ini bisa sampai kepada Presiden Jokowi. Saya ingin bertemu langsung pada beliau. Sudah cukup negara ini, rakyat ini menderita, Pak.
Saya mewakili rakyat kecil, Pak, menyampaikan isi hati rakyat kecil pada pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal menurut saya. Assalamualaikum.